Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 kelas strategi operasi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan jurnal review yang berjudul Sustaining Continuous Improvement Programs, Proportions of Influential Elements. Jadi pada bagian introduction, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya ini, yaitu jurnal ini menjelaskan bahwa continuous improvement atau CI ini adalah merupakan filosofi perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Nah, pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai metode seperti Lean, Six Sigma, dan Total Quality Management atau bisa disebut dengan TQM. Nah, penerapan CI ini adalah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan kualitas, produktivitas, dan juga efisiensi dan nilai yang diberikan kepada customer nantinya. Nah, namun meskipun banyak perusahaan berhasil memperoleh manfaat pada tahap awal implementasi, nggak semua itu mampu mempertahankan program CI-nya dalam jangka panjang. Tantangan utamanya itu adalah adanya paradoks antara stabilitas dan perubahan, dan perusahaan ini harus mampu menjaga proses yang sudah berjalan baik tetapi juga tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, continuous improvement, dan juga mengembangkan model maturity benchmark yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai tingkat kematangan implementasi CI mereka. Jadi demikian penjelasan untuk bagian pendahuluan. Selanjutnya kami akan membahas bagian rekan saya. Pada bagian literatur review, jurnal ini membahas terkait konsep sustainability dalam continuous improvement atau CI. Nah, sustainability itu bisa kita artikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan performa tingginya secara berkelanjutan melalui proses yang terukur, sistematis, dan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, dari hasil kajian literatur ini, penelitian itu mengidentifikasi ada 16 influential elements yang mempengaruhi keberlanjutan program CI. Nah, beberapa elemen utama di antaranya adalah leadership, employee engagement, organizational culture, communication management, training, hingga penggunaan KPI dan performa evaluation. Nah, jurnal ini juga membagi faktor-faktor tersebut menjadi dua kelompok, yaitu soft practice dan hard practice. Nah, soft practice ini berarti lebih berkaitan dengan manusia, budaya, dan perilaku organisasi. Nah, sedangkan untuk hard practice sendiri, dia berfokus pada tools, metode, dan aspek-aspek teknis operasional. Nah, hasil literatur review ini menunjukkan bahwa faktor manusia memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan sustainability continuous improvement. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya cukup mengandalkan tools atau metode kerja, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mendukung perubahan dan keterlibatan karyawan secara konsisten. Selain itu, peneliti menemukan adanya research gap, yaitu masih minimnya penelitian yang membahas sustainabilitas CI dalam jangka panjang, serta belum adanya model maturity evaluation yang betul-betul komprehensif untuk mengukur keberhasilan sustainability continue seperti itu, atau sustainability program CI. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian metodologi. Di jurnal ini penelitiannya pakai 3 pendekatan yang nyambung ke satu sama lain. Yang pertama, mereka mulai dari literatur review. Jadi ini bukan literatur review biasa, tapi mereka pakai protokol Prisma yang terstruktur banget. Mulai dari ngumpulin hampir 500 sumber, terus disaring sampai akhirnya cuma 56 sumber yang lolos dan dianalisis mendalam. Hasilnya ditemukan 16 elemen penting yang dianggap bisa mempengaruhi ketahanan program continuous improvement. Nah, yang kedua, ke-16 elemen itu nggak cuma dibiarkan jadi teori. Mereka bikin survei self-assessment dan nyebarin ke 80 perusahaan di Prancis. Survei ini ada 3 bagian. Bagian pertama nanya konteks perusahaannya, kayak siapa sih respondennya, seberapa paham mereka soal CI. Bagian kedua, menurut kamu seberapa besar sih dampak tiap elemen ini? Jawabannya pakai skala Likert, dari nggak ada dampak sampai dampaknya signifikan banget. Bagian ketiga lebih dalam lagi, nanya sejauh mana elemen-elemen itu sudah dijalankan pakai kerangka PDCA, dan setiap stepnya dinilai dengan skala IEMSX dari inexistent alias belum ada sama sekali sampai exemplary alias sudah jadi best practice yang dibagi keluar perusahaan. Lalu yang ketiga, semua data itu diolah menjadi sebuah maturity benchmark model. Intinya posisi setiap perusahaan dipetakan di sebuah grafik berbentuk setengah lingkaran
sampai sumbu horizontal menunjukkan rata-rata maturitas, sumbu vertikal menunjukkan merata implementasinya. Ada 5 fase maturitas dan initiation sampai perpetuation dan 5 level dispersi dari konsisten sampai disparate. Nah, jadi dengan model ini perusahaan bisa tahu nih kita sekarang ada di titik mana dan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Baik, pada bagian result and analysis, penelitian ini dilakukan pada 80 perusahaan yang sudah memiliki pengalaman dalam program Continuous Improvement atau CI. Penelitian menggunakan survei elektronik dan hasilnya dianalisis menggunakan model PDCA Maturity Benchmark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebenarnya sudah memiliki pemahaman CI yang cukup baik. Karena hampir setengah responden berada pada level confinement knowledge dan sisanya mayoritas intermediate. Tetapi, tingkat kematangan perusahaan masih banyak berada pada level intermediate. Kemudian ditemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan CI bukan faktor teknis, melainkan faktor manusia. Employee engagement menjadi faktor dengan skor tertinggi, disusul dengan corporate culture dan leadership. Sedangkan faktor seperti methods and tools, risk management, dan time management memiliki pengaruh yang lebih rendah. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan improvement strategi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan karyawan, budaya perusahaan, dan juga kepemimpinan. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis bagaimana elemen-elemen CI diterapkan menggunakan pendekatan PDCA. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan paling kuat pada implementasi tools and methods, KPI, performance, dan organizational routines. Sedangkan aspek seperti time management, risk management, dan change management masih rendah implementasinya. Penelitian juga menemukan masalah utama, yaitu tahap cek pada PDCA menjadi tahap yang paling lemah. Banyak perusahaan fokus pada planning and execution, tapi kurang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil improvement yang sudah dijalankan. Selain itu, penelitian mengembangkan maturity benchmark model untuk mengukur tingkat kematangan CI perusahaan. Model ini membagi perusahaan ke dalam 5 level, mulai dari initiation sampai perpetuation. Kesimpulannya, sebagian besar perusahaan masih berada pada tahap awal hingga menengah dalam implementasi continuous improvement dan masih perlu meningkatkan evaluasi serta keterlibatan aspek manusia dalam proses improvement. Berlanjut ke pembahasan, jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa keberlanjutan continuous improvement itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor manusia dibandingkan aspek teknis. Nah, elemen seperti leadership, organizational culture, dan employee engagement itu memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keberlanjutan program CI karena berhubungan langsung dengan keterlibatan karyawan, budaya kerja, dan kemampuan organisasi menjaga proses perbaikan secara konsisten. Nah, sebaliknya, elemen operasional seperti tools dan method, kemudian risk management dan time management itu dinilai memiliki pengaruh yang lebih rendah. Nah, hasil penelitiannya juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman perusahaan terhadap pentingnya suatu elemen dengan implementasinya dalam praktik. Nah, walaupun perusahaan itu menganggap leadership, culture, dan engagement itu sangat penting, penerapannya dalam siklus PDCA itu masih belum optimal. Nah, selain itu, tahap cek menjadi bagian yang paling lemah dalam implementasi PDCA karena perusahaan itu lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan dibandingkan evaluasi hasil. Nah, rendahnya tahap evaluasi ini itu berkaitan dengan keterbatasan sistem pengukuran dan kecenderungan perusahaan mengejar hasil yang cepat tanpa melakukan peninjauan yang mendalam terhadap proses yang berjalan. Nah, penelitian ini itu juga menegaskan bahwa keberlanjutan CI bukan kondisi yang statis, tapi kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi terhadap perubahan sambil menjaga performa perusahaan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini itu menawarkan maturity benchmark model yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi CI dan mengidentifikasi area yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, beralih ke keterbatasan penelitian. Jadi, penelitian ini itu memiliki keterbatasan pada jumlah responden, karena hanya 80 dari 300 perusahaan yang berpartisipasi dalam survei. Nah, selain itu, datanya itu juga diperoleh melalui self-assessment sehingga hasil penelitiannya itu bergantung pada persepsi subjektif responden terhadap kondisi perusahaannya masing-masing. Nah, untuk penentuan tingkat kematangan perusahaannya itu juga didasarkan pada penilaian responden sehingga masih berpotensi menimbulkan bias. Nah, selain itu, sebagian perusahaan itu juga mulai mengalihkan fokus dari program CI menuju penerapan industri 4.0 dan 5.0 sehingga mempengaruhi keberlanjutan implementasi CI dalam organisasi. Nah, penelitian ini juga menunjukkan pada tahap cek
dalam PDCA itu masih menjadi area yang lemah dan perlu dikaji lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Baik, selanjutnya conclusion and avenues for research. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberlanjutan atau sustainability dalam program continuous improvement atau CI dengan mengidentifikasi 16 elemen penting yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan CI bukan merupakan konsep yang statis, melainkan proses yang dinamis dan harus terus beradaptasi dengan perubahan organisasi maupun perkembangan teknologi, terutama pada era industri 4.0. Penelitian ini juga menghasilkan model maturity benchmark yang dapat membantu perusahaan menilai tingkat kematangan penerapan CI, mengidentifikasi kelemahan, serta menentukan area yang perlu diperbaiki. Pendekatan seperti PDCA, Kaizen, dan Improvement dianggap penting karena mendukung proses perbaikan berkelanjutan yang bersifat fleksibel dan iteratif. Dari sisi kontribusi, penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan program CI serta menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif terhadap perubahan organisasi dan teknologi. Secara praktis, model yang dikembangkan dapat digunakan perusahaan sebagai alat evaluasi untuk menetapkan prioritas perbaikan, meningkatkan kinerja, dan menjaga keberlanjutan program CI dalam jangka panjang. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti adanya perbedaan penerapan 16 elemen di setiap perusahaan, keterbatasan sampel penelitian, serta potensi bias dari data self-report yang digunakan. Pada bagian arah penelitian lanjutan, jurnal ini menyarankan agar penelitian berikutnya mengkaji lebih dalam pengaruh 16 elemen keberlanjutan CI dalam melalui studi kasus di berbagai perusahaan, mengintegrasikan tren baru seperti prinsip Lean, keberlanjutan lingkungan, serta perkembangan industri 4.0 dan industri 5.0 agar model CI menjadi lebih relevan dan efektif. Mengintegrasikan teknologi digital dengan metode Lean dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi melalui analisis data, otomatisasi proses, umpan balik real time, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip CI. Jurnal ini juga menekankan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dan CI memerlukan perubahan budaya organisasi dan transformasi manajerial. Perusahaan perlu menerapkan strategi yang berorientasi pada pelanggan, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, serta mengubah peran manajer menjadi fasilitator yang mendukung inovasi. Organisasi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam aturan kerja agar tetap efisien sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan dan mendorong inovasi. Selain itu, harus mengkaji model CI dari perspektif level makro dan sub-level termasuk siklus PDCA dan skala IMSE agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan program CI. Oke, selanjutnya itu keterkaitan dengan materi improvement strategi. Nah, jurnal ini sangat berkaitan dengan materi improvement strategi karena membahas bagaimana perusahaan mempertahankan continuous improvement agar tetap efektif dalam jangka panjang. Nah, dalam buku Operation Strategi, improvement strategi menekankan continuous improvement, peningkatan capability operasi, adaptasi terhadap perubahan, dan penciptaan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, jurnal mendukung konsep tersebut melalui pembahasan sustainability program CI seperti Lean, Kaizen, dan Six Sigma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling penting dalam keberhasilan improvement bukan hanya tools teknis, tetapi employee engagement, organizational culture, dan leadership. Hal ini sesuai dengan konsep pada buku Nigel-Slack bahwa keberhasilan improvement strategi sangat dipengaruhi faktor manusia dan budaya organisasi. Jurnal juga menggunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, Act, untuk mengevaluasi implementasi improvement. Temuan menunjukkan tahap cek masih paling lemah. Artinya banyak perusahaan kurang melakukan evaluasi dan pembelajaran dari improvement yang dijalankan. Nah, selain itu, maturity benchmark model dalam jurnal menunjukkan bahwa improvement strategi berkembang secara bertahap. Initiation, structuring, deployment, maturation, perpetuation. Kesimpulannya, jurnal ini memperkuat teori improvement strategi bahwa keberhasilan continuous improvement bergantung pada budaya organisasi, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, evaluasi berkelanjutan, dan pengembangan capability organisasi secara terus-menerus.